Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Mengawali renungan harian kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami bersedia untuk mendengar dan oleh kekuatan Roh Kudus melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Nas renungan kita diambil dari Injil Matius 15 ayat 11 yang berbunyi, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Dari nas renungan ini diberi tema bukan yang masuk ke dalam mulut tetapi yang keluar yang menajiskan. Firman Tuhan Yesus Kristus ini mengajarkan kepada para murid dulu maupun kepada kita orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini, selagi kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup olehnya adalah supaya kita dapat mematuhi atau memaknai perintah Tuhan Yesus itu dengan benar yang seturut dengan kehendaknya saja. Sesungguhnya yang najis yaitu yang ditampilkan oleh kita umatnya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan, khususnya melalui mulut yang berupa kata-kata yang membuat kita ditolak oleh Tuhan Yesus itu bukan yang masuk ke dalam mulut, yaitu semua yang kita makan dan minum sepanjang membuat tubuh jasmani, rohani mengalami hidup sehat dan bahagia, tetapi justru yang keluar dari mulut, yaitu perkataan yang jahat, penuh dosa, yang tanpa dipenuhi oleh cinta kasih sayangnya sama sekali. Sesungguhnya perkataan apa saja yang diucapkan oleh mulut kita yang berkata-kata itu berasal dari hati, akal, pikiran kita. Oleh sebab itu apabila yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang jahat berupa sumpah serapah atau makian dan kutukan kepada orang lain, maka hal demikian berarti hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita sudah dipenuhi dengan kecemaran nafsu si jahat penuh dosa oleh pengaruh kuasa kegelapan. Dan juga termasuk bahwa semua produk yang dihasilkan oleh hati, akal, dan pikiran yang jahat, maka semuanya akan menjadi najis di hadapannya. Demikian juga seluruh uang dan harta kekayaan yang kita terima atau peroleh dari anugerahnya yang kita miliki, di mana cara mendapatkannya adalah karena dengan melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan Yesus, seperti merampok, mencuri, menipu, korupsi, makan riba, dan lain sebagainya. Meskipun kita menyangka itu bukan yang keluar dari mulut kita, tetapi diperoleh dari keinginan hati, akal, dan pikiran yang jahat, yang dipenuhi dengan keinginan daging yang secara nyata di hadapan Tuhan yang Maha Kudus adalah dosa. Maka uang dan harta kekayaan kita itu semuanya najis dan tercemar oleh kuasa dosa dan kematian kekal mengancamnya, yang akan mendatangkan kutuk atau hukuman terhadap dosa yang ada pada diri pribadi maupun keluarga juga memperolehnya. Marilah, selagi kita masih diberi kesempatan untuk boleh memberlakukan hidup yang dikaruniakan Tuhan Yesus ini, kiranya kita selalu mohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar hati, akal, jiwa, dan pikiran kita ini selalu dikuduskan oleh pengudusannya, supaya kita layak diterima Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya yang patuh, taat, dan setia hanya kepadanya ini. Layak menerima kesempatan untuk memperoleh hidup dalam keselamatan kekal bersamanya kelak di surga.
agar dengan demikian segenap hati, akal, dan pikiran kita dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus itu pula, di mana melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita adalah produk atau buah-buah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang dapat dinikmati oleh sesama kita juga, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera jasmani dan rohani kita. Ingat, buah yang dihasilkan oleh pertolongan dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di hati kita itu bukan menajiskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Selamat memberlakukan hidup anugerahnya ini, agar senantiasa mau menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai menajiskan orang lain, tetapi kata-kata yang menyampaikan firman-Nya sebagai saluran berkat keselamatan Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di kesempatan saat ini, untuk memungkinkan kami dapat berkata-kata yang menyampaikan berkat keselamatan-Mu kepada orang lain, bukan malah menjadi kutuk bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus dalam Roh Kudus-Mu berkenan untuk menguatkan, memberi keteguhan iman percaya kami hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga dimampukan untuk boleh bertahan melawan segala kuasa sakit penyakit, termasuk pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberi kekuatan kepada mereka yang saat ini mengalaminya untuk boleh dipulihkan dan disembuhkan atas pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu lah kami berdoa dan berdoa. Amin.